Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan indah yang Tuhan sediakan bagi kami, pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan perlengkapi untuk menjalani pelayanan, khususnya di hari ke-9 yang kami masuki di tahun 2026 ini. Kami bersyukur karena kami kembali bersama dan kami boleh bertemu dengan keluarga kami di sini, Penatua Hans dan juga Om Deas keluarga, untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami mohon saat ini Tuhan melingkupi kami dengan kuasa sorgawi. Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami, menolong kami, karena saatnya kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Dengan karya Roh Kudus, kami semua yang mendengar merenungkan kami mengerti, dan firman-Mu ini menjadi bagian penguatan dan pertumbuhan iman kami, dan menjadi bekal dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Dan hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk memimpin ibadah ini, bahkan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dan kuasa Roh Kudus, hamba-Mu menyampaikan seturut dengan maksud Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang bekerja, yang berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Tuhan datang dan berfirmanlah dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, yang lalu di Bapak Penatua Y.J. Todu itu kita di kitab Rut ya. Karena itu maka sekarang kita masuk di kitab 1 Samuel. Nah, kitab 1 Samuel ini kita akan nanti 4 kali pertemuan tentang kitab 1 Samuel. Dan kali ini saya akan membagikan bagi kita eksposisi tentang 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayat 26. 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayat 26. Saya bacakan bagi kita ini kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Shilo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan,
sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkanah dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan, terlebih khusus dalam tugas tanggung jawab kita untuk terus memperlengkapi diri demi kita sendiri dan demi pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan. Shalom. Rekan-rekan majelis, keluarga dan kita yang berkesempatan ada dalam kesempatan PA malam hari ini. Kita masih segar tentu dalam ingatan kita tentang tema Natal tahun 2025. Siapa yang masih ingat dia punya bunyi bagaimana? Bagaimana bunyinya? Allah hadir untuk belum lama aja mulai lupa Nah, itu kan pengaruh terlalu banyak yang kita pikir ini di dalam rumah tangga, dalam pelayanan ya. Oke, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita belajar dari bagian firman Tuhan hari ini tentang keluarga. Yang pertama, kalau kita melihat dari pasal 1 mulai dari ayat 1 sebelum bagian bacaan kita tadi, itu cerita tentang orang tua dari Samuel. Jadi ada seorang ayah dari keturunan suku Efraim bernama Elkanah. Elkanah ini punya 2 istri. Yang satu nama Penina, yang satu nama Hana. Nah, Penina ini dia punya anak cukup banyak dari Elkanah, sedangkan Hana ini tidak punya anak. Nah, setiap tahun dalam kebiasaan tentu orang Israel, maka sebagai kepala keluarga dalam ibadah tahunan di Bait Allah atau perayaan tertentu, maka Elkanah ini membawa istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini membawa
Penina beserta anak-anak dan juga membawa Hana. Itu sudah hal yang rutin dilakukan. Dan tentu ada bagian yang harus nanti keluarga itu masing-masing persembahkan kepada Tuhan di bait Allah. Nanti Elkana sudah siap untuk Penina, sudah siap untuk anak-anak. Nah, Hana juga dapat bagian ya, tapi karena dia seorang diri hanya satu bagian. Nah, nanti itu sampai di Silo di bait Allah. Itu selalu ya Penina ini ungkapkan kata-kata atau memberi sikap yang membuat Hana ini sakit hati. Ya bisa jadi juga itu sering terjadi di rumah tangga. Karena itu maka Hana ini berada di dalam tekanan batin. Nah, satu kali Hana ini dalam keadaan sedih. Dan suaminya Elkana bilang, "Hana, kau sedih apa ini? Masa engkau tidak tahu?" Ya kalau kalimat sehari-hari, masa kau tidak tahu saya sedih apa? Ya sudah, engkau itu saya sayang. Meskipun tidak ada anak, tapi saya ini sayang engkau. Apa artinya anak-anak itu ada kalau saya tidak sayang? Jadi yang paling penting itu saya ada. Itu kata-kata penghiburan dari suaminya, Elkana. Nah, dalam satu perayaan mereka pergi untuk kembali membawa diri dan korban persembahan mereka. Hana ini dia berdoa di bait Allah. Dan Imam Eli sedang duduk di posisi yang dia bisa lihat sama Hana. Ini Hana ini lama sekali. Dia komat kamit begitu ya karena ada berdoa. Imam Eli pikir dia mabuk. Imam Eli bilang, "Hei, sudah cukup itu mabuk, sudah, stop." Hana bilang apa? "Saya ini biar saya stres, minta maaf, saya tidak mabuk. Saya tidak suka anggur dan minuman-minuman yang beralkohol, saya tidak suka." Itu benar yang saya omongin di firman kalau Bapak membaca kembali. Terus apa yang engkau sampai pikir terlalu sampai pikir? Ya saya menyatakan saya punya isi hati di hadapan Tuhan. Ya Imam Eli tentu mengerti keberadaan Hana. Sehingga dia bilang, "Kiranya Tuhan memberkati engkau." Wah, mendengar kalimat itu juga menjadi penguatan bagi Hana. Jadi Hana yang tadi berlama-lama dan dia sempat tidak makan, setelah ungkapan dari Imam Eli itu, dia menjadi juga kuat dan kemudian dia mulai makan dan pulang dengan sukacita. Dan singkat cerita, Tuhan membuka kandungan rahimnya sehingga ia kemudian mengandung. Dan dia waktu dia doa khusus sama Tuhan tuh dia bilang, "Kalau betul Tuhan kasih itu anak, saya akan kasih kembali di Tuhan. Biar sudah dia itu punya hidup untuk Tuhan." Dan saat anak itu lahir, dia namakan Samuel, karena ini sudah yang saya minta dari Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, saya tidak akan cukur ini rambutnya ini anak. Saya akan persembahkan sama Tuhan." Nah, saatnya untuk pergi lagi perayaan. Elkana bilang, "Mar, sudah anak." Tidak. Saya tunggu dulu ini anak sudah soleh. Saya akan bawa dia dan saya kasih tinggal di sana. Biar dia menjadi pelayan Tuhan di sana. Di rumah kita. Singkat cerita, waktu berjalan dan sudah saatnya untuk Samuel ini soleh begitu di sapi. Jadi Hana bawa sampai di sana diserahkan di Imam Eli. Ini anak dia menjadi bagian dari keluarga Imam Eli. Saya serahkan kepada Imam Eli. Ini adalah nasar saya kepada Tuhan. Jadi saya menyerahkan kepada Tuhan lewat keluarga Imam Eli. Kemudian Hana menyanyi puji-pujian.
itu yang pasal 2 itu. Kita lihat dari ayat 1 ya, pasal 2 saya tidak perlu baca. Tapi itu puji-pujian Hana. Setelah ayat 28 pasal 1 atau akhir, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka, artinya Imam Eli ini beserta Hana dan keluarga menyembah kepada Tuhan. Hana mengangkat puji-pujian, dan bagian yang kita baca tadi ini tentang kejahatan anak-anak Eli. Sebelum masuk pada kejahatan anak-anak Eli, kita tetap fokus dulu kelanjutannya bagi Samuel. Kita lihat di ayat 11 bagian bacaan kita tadi. Lalu pulanglah Elkana ya, ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Wah, ini masih kecil ini, tapi dia sudah jadi pelayan Tuhan. Dan disinilah yang paling unik dari Samuel, karena tidak ada satu orang pun di Alkitab yang sama seperti dia. Kalau Daud itu sudah bisa gembala-gembala ya, baru jadi pelayan Tuhan kan. Samuel masih kecil. Kalau soleh itu bapak mama, jangan pikir macam kita di sini. Kadang ada yang 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun ya. Kalau Israel itu 3 atau 4 tahun itu baru soleh, baru pisah cerai susu. Nah itu kebiasaan di sana. Jadi kita bayangkan sekitar 5-6 tahun itu Samuel sudah jadi pelayan Tuhan. Luar biasa. Bahkan kalau kita perhatikan lagi di ayat 18, coba perhatikan 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Wah, ini baju efod dan kain lenan ini bapak mama, itu khusus untuk imam. Dia masih anak-anak, kok disuruh pakai baju imam? Kalau begitu apakah dia melakukan tugas imam? Kita lihat di pasal 3 ayat 3. Pasal 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait Tuhan, tempat tabut Allah. Hanya imam yang boleh dekat dengan tabut Allah. Tidak boleh yang lain itu dekat. Berarti di sini peran untuk menjadi imam masih anak-anak, tetapi sudah menjadi bagian dari Samuel. Itu luar biasa. Dan di bait Allah itu tugas dari imam apa? Jam 6 ya, berkisar jam 6 sore itu kasih menyala lampu di bait Allah. Jam 6 pagi tugasnya kasih padam. Jadi jam 6 sore imam itu kasih menyala lampu di bait Allah. Jam 6 pagi kasih padam. Begitu terus. Dan ini salah satu tugas yang dilakukan oleh Samuel kecil ini. Luar biasa. Mama kita situ. Selanjutnya kita perhatikan di ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel ini bertumbuh dengan baik, iya kan? Disukai Tuhan, disukai oleh sesama. Nah, pertanyaannya yang aneh, kalau Samuel itu besar dengan Imam Eli, kenapa dia beda? Ini anak-anaknya Imam Eli ini kacau balau sama sekali, tapi dorong kan satu tempat. Kenapa ini Samuel sendiri dia bertumbuh dengan baik? Menurut Bapak Mama kenapa? Ini dorong sama-sama ini. Tapi kenapa anak-anak Imam Eli yang juga adalah imamnya itu Hofni dan Pinehas, tapi Hofni dan Pinehas ini jahat. Itu dalam bagian bacaan kita tadi, kejahatan luar biasa. Ini persembahan korban yang kepada Tuhan, itu mereka bahkan ambil sembarang untuk makan. Jahat sekali. Sehingga Imam Eli bilang, ya kalau itu salah dengan sesama manusia kan Tuhan yang mengadili, yang jadi hakim.
Tapi kalau kamu salah dengan Tuhan, siapa yang mau jadi hakim? Nah, sekali lagi pertanyaan. Apa yang Bapak Mama pikirkan? Pertumbuhan yang bagaimana yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan Samuel sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik di tempat yang seperti itu? Ada yang tahu? Kalau jawaban yang sering, kalau secara singkat pelayan bilang, itu kedaulatan Tuhan. Ya toh? Nah, Tuhan berdaulat dalam hidupnya. Tetapi kalau kita pikir kembali kekasih-kekasih Tuhan, ada dua sosok selain Samuel, itu ada satu lagi. Jadi dua sosok dalam Alkitab. Yang mereka itu dibesarkan oleh keluarga lain, tetapi di tengah-tengah iman yang kacau, rohani yang kacau, tetapi atau iman lain, tetapi mereka tetap bertumbuh dengan baik. Selain Samuel itu siapa? Yang diasuh itu di tempat lain waktu masih kecil. Kalau Yusuf sudah besar, yang masih kecil dia ditaruh di sungai. Dia ditaruh di sungai. Iya, Musa. Iya kan? Nah, waktu itu siapa yang dapat dia? Anak atau putri dari Firaun. Nah, mau bawa, ini anak kan menangis. Nah, itu memang trik juga dari keluarga ibu dan saudara perempuannya Musa. Jadi akhirnya putri Firaun bilang, oh kalau begitu sudah bawa dia dulu, kasih apa? Susu. Nanti kalau sudah soleh baru bawa di saya. Iya kan? Nah, ini begitu juga, sekitar 3 atau 4 tahun baru itu cerai susu, baru dibawa. Saat dibawa kepada putri Firaun, maka Musa bertumbuh di sana secara luar biasa, pintar luar biasa. Kan istana itu Bapak Mama, apalagi Mesir itu secara peradaban, perkembangan itu untuk zaman itu paling luar biasa Mesir itu. Bayangkan Bapak Mama, ini piramida itu dibangun itu sulit sekali. Tapi di zaman itu sudah ada, itu berarti perkembangan itu secara teknologi, budaya itu sangat luar biasa modern untuk zaman itu. Nah, ini Musa besar di situ. Kita tahu bersama bahwa Mesir itu menyembah berhala. Tetapi kenapa Musa dia tidak tumbuh dengan rohani orang berhala? Itu pertanyaan penting. Malah saat dia lihat begini orang Israel ada yang dipukul orang Mesir, dia lipat kasih mati itu orang Mesir. Iya toh? Dia saudara-saudara bertengkar, dia bilang jangan, kita ini orang Israel. Berarti itu dia dapat pemikiran dari mana? Nah, disinilah yang kita perlu renungkan secara baik, Bapak Mama kekasih Tuhan. Bahwa saat seorang ibu dia menyusui bayinya dalam pertumbuhannya sampai bayi itu menjadi anak yang akan soleh, itu dia tanamkan betul nilai rohani. Pondasinya kuat di situ. Kuat sekali dia punya pondasi. Ya termasuk juga nanti Yusuf ya. Seperti Yusuf itu tapi dia remaja. Tapi di antara itu di Mesir, bayangkan saya dia punya iman tetap kuat ya. Digoda saja oleh istri Potifar tidak goyah, ya kan? Nah, tapi itu sudah agak remaja. Tapi ini dua ini yang kecil. Meskipun Musa dia nanti ada dia punya kesalahan besar, tidak bisa masuk Kanaan. Tapi kalau Samuel kita lihat dari awal hidup sampai dia punya akhir hidup, itu luar biasa dia dapatkan pengasihan Tuhan. Dan luar biasa dia punya pertumbuhan rohani. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Peran seorang ibu dalam keluarga itu penting sekali. Bahkan sampai perjanjian baru. Kita ingat siapa ibu-ibu yang terkenal di perjanjian baru di dalam memberi pengajaran bagi anaknya. Yaitu siapa neneknya
Timotius. Siapa nama ibunya? Nama neneknya Lois, nama ibunya Eunike. Coba lihat di 1 Timotius atau 2 ya, saya lupa. 2 Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Ya, 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Coba Adi Nona Guru Injil baca agak keras. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, itu. Sampai perjanjian baru orang Israel itu tidak akan berubah mereka punya prinsip. Seorang ibu, tapi di situ ayat di mana? Yaitu karena ayah dari Timotius itu orang Yunani. Jadi mereka itu tidak punya prinsip itu. Tapi kalau orang Yahudi, baik laki-laki maupun perempuan, kewajiban sebagai keluarga yang sudah punya anak itu mereka harus perkatakan firman itu siang dan malam, waktu duduk, berdiri, jalan, tidur, itu ada dalam firman. Itu harus. Jadi pondasi itu mereka tanamkan secara kuat. Nah, apa yang saya maksudkan di sini dari cerita khusus ini dulu? Peran orang tua dalam rumah tangga itu pertama-tama menanamkan pondasi itu penting. Kalau pondasi ini sudah kuat, kita punya anak mau pergi di Malang, di Jogja, di Kupang, kita tidak akan ragu. Kenapa? Ya seperti ini Samuel, biar ini anak Imam Eli yang dipandang sudah menjadi saudaranya dia, kacau balau dan punya hidup, dia tidak goyang. Seperti ini garam yang tawar tidak mampu menggarami dia. Meskipun dia belum begitu mampu untuk menjadi garam bagi mereka, tetapi dia menjadi garam bagi banyak orang. Karena bagian tadi bilang dia disukai oleh banyak orang. Itu sudah menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, ini kekasih-kekasih Tuhan memang problem kita di jemaat Tukmada ini kalau mau jujur. Tidak sedikit orang tua, bahkan masih banyak orang tua yang tidak begitu mempedulikan pentingnya menanamkan pondasi iman kepada anak sejak dini. Yang orang tua pentingkan itu salah satunya pendidikan. Itu penting. Tapi kalau kita mau lihat, tidak mungkin orang tua yang tiba-tiba dia kasih sekolah di SMA ini anak, ya toh? Tunggu sudah nanti ke usia sudah 16 kok masuk SMA tanpa dia melalui dasar atau pondasinya di SD. Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bagaimana dia langsung lompat di sana. Begitupun dalam iman. Sudah nanti dewasa dia tahu sendiri, gabab dita. Biar sudah gitu orang tua juga tahu juga bagaimana cara omong sama mereka. Tidak bisa. Dan seruan seperti ini di tahun 2026 yang kita perlu sampaikan kepada warga jemaat kita di WEG masing-masing. Orang tua tetap memberi pondasi yang kuat. Mungkin juga sudah agak terlambat, tidak apa-apa. Karena kita punya anak ini tidak alih, saya punya laki merah Bapak Dita. Mau ini bolu ya? Mau ini bolu ya? Sudah besar-besar. Tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Sampaikan. Kalau tidak Tuhan tanya. Ada anak. Meskipun Tuhan tahu. Ada. Berapa orang? 4 orang. Terus tanggung jawab waktu habis baptis apa? Minta maaf Tuhan, saya suruh di gereja. Baru bab mampir gereja. Tidak juga. Itu lebih bahaya lagi. Karena perkataan atau pengajaran penting, tetapi tidak kalah penting dan bahkan lebih penting adalah tindakan. Mendorong memberikan pondasi kepada anak itu belum cukup dengan perkataan. Tetapi bagaimana juga orang tua menunjukkan sikap. Apa yang dilakukan oleh Hana? Kita baca tadi itu setiap tahun, bahkan dia buat baju kan. Ya.
dia selain dia kunjung, pastilah itu dia tetap tanamkan modal sebagai tanggung jawab iman orang tua. Dia pasti modal iman itu dia terus lanjutkan kepada Samuel. Nah, kadang-kadang juga anak sudah dewasa, apalagi subsidi, kas tinggal. Terserah, sudah lepas kita orang tua. Tidak bisa juga. Nah, disinilah salah satunya kekasih-kekasih Tuhan dalam rumah tangga yang kita perhatikan. Selanjutnya, kita melihat bagaimana dari segi Samuel sendiri. Samuel ini anak yang karena memang sudah dibesarkan seperti itu, dia tetap terus pegang prinsip. Memang boleh bilang 90% kalau sudah diberikan pondasi yang kuat, maka anak itu bisa tetap kuat. Tetapi 10% bisa juga dia goyang. Karena itu maka banyak hal yang perlu diperlengkapi oleh keluarga. Gereja itu berapa persen saja Bapak Mama, paling banyak anak-anak dalam rumah. Tidak gampang. Nah, tapi perhatian secara terus menerus itu membuat Samuel ini dia melihat bahwa pengorbanan seorang ibu dengan sejarah yang dia sudah tentu dengar dari Imam Eli cerita atau ibunya sendiri cerita bagaimana sampai dia lahir. Itu semua menjadi pengalaman iman di dalam hidupnya. Tapi kita lihat keluarga yang lain, yaitu Imam Eli tadi. Kacau balau. Dan kalau kita baca ini, saya yakin kita pilih, kita menjadi orang tua seperti Hana. Saya yakin kita pilih itu. Kita tidak mau menjadi orang tua seperti Imam Eli. Imam Eli ini pastilah dia tidak memberikan fondasi yang kuat kepada anak-anak. Dan inilah bahayanya di saat kita tidak mampu manajemen waktu dengan baik. Termasuk saya pendeta. Kalau saya sibuk, kurang perhatian di anak. Bahaya sekali. Imam Eli ini mungkin dia sibuk sudah di pelayanan sebagai imam. Dia pikir sudah nanan lihat saya punya pelayanan bisa ikut. Tidak tahu lagi lain sudah yang dorong pikir, yang dorong buat. Kan tidak selamanya bisa kontrol. Nah, disinilah kekasih-kekasih Tuhan yang tidak gampang. Nah, sekarang kita renungkan, kita punya keluarga seperti apa? Apakah kita punya keluarga yang menjadi keluarga pendukung dalam pelayanan Tuhan? Istri sering ingatkan kita untuk pelayanan. Suami ingatkan kita untuk pelayanan. Anak-anak mereka juga bisa ingatkan kita dalam pelayanan. Kalau sampai ada anak yang begitu luar biasa, berarti dia punya hati itu sudah melekat di dalam pelayanan Tuhan. Pasti kita rindu kita punya anak kan sama dengan Samuel. Dia menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Yang masih muda tetapi hatinya betul-betul melekat dengan pelayanan Tuhan. Saya macam di Lahonet, mereka bangga sekali. Itu siapa namanya? Adi Domi itu anaknya Leslie. Kan di sana itu dia kadang pimpin ibadah, dia jadi MC. Kalau omong begitu kan satu cabang itu turut senang, betul tidak Bu Mama? Iya, turut bangga. Tapi coba macam di sana itu aneh yang tukang jadi kacau, satu cabang itu juga jadi kecewa, betul tidak? Turut merasa, kenapa, bikin malu, begitu ya? Nah, tapi ini semua yang sudah terjadi. Baik atau kurang baik. Tetapi malam hari ini firman Tuhan datang menjadi perenungan. Bagaimanakah kita membangun pertama-tama Allah mau menyelamatkan rumah tangga kita. Apa yang perlu diselamatkan oleh Tuhan? Kita ini manusia berdosa. Banyak hal yang perlu kita buka di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, saya memang sudah diselamatkan. Tetapi saya sendiri tidak merespon keselamatan itu dengan baik. Maka disitulah Tuhan sedang mau berkarya untuk menyelamatkan keluarga kita. Di kita, di pusat ini khususnya, kira-kira bagaimana untuk membawa keselamatan. Kita mulai dari rumah tangga kita dan kita berpikir juga tentang kebersamaan. Kekasih-kekasih Tuhan,
Itu dulu dari bagian firman Tuhan yang saya dapat bagikan bagi kita. Tentu kita melihat bahwa sikap-sikap dari orang tua sangat berpengaruh kepada pertumbuhan iman anak. Saya berikan kesempatan untuk kita berbagi bersama, baik itu pertanyaan maupun ada pernyataan untuk berbagi berkat, menambah. Saya berikan kesempatan mulai dari Bapak Penatua PKHUI. Terima kasih semuanya. Ya, baik, terima kasih Pak Hans. Oke, baik, terima kasih Bapak Mama. Ada beberapa yang saya mau sampaikan ke bagian penutup, kesimpulan. Nah, yang pertama, Alkitab itu tidak mencatat beberapa informasi yang bikin kita juga kadang penasaran. Macam istri Eli itu memang tidak dicatat siapa. Bapak Mama tahu, selain yang tercatat bahwa dari murid-murid Tuhan Yesus itu kan yang berkeluarga yang tercatat itu adalah Petrus. Karena pernah Yesus pergi menyembuhkan ibu mertua dari Petrus, itu tercatat dalam kitab. Bapak Mama tahu tidak, murid-murid yang lain itu berkeluarga atau tidak? Tidak ada informasi. Banyak hal memang yang tidak diberikan informasi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dalam tradisi, karena selain dari surat-surat, khususnya di Perjanjian Baru ya, tapi ada tulisan-tulisan lain yang bisa juga itu menjadi satu informasi tambahan. Nah, tetapi ya kalau kita mau lihat bahwa itu semua tidak akan mengganggu pertumbuhan iman kita. Macam contoh, ini Imam Eli istri siapa? Kok tidak ada, saya tidak mau beriman. Kan tidak terganggu toh. Begitu. Jadi itu informasi dan ajaran itu ada perbedaan yang mendalam. Informasi kadang-kadang juga kita cukup tahu tapi tidak perlu ikut. Salomo pun istri itu berapa? Gundik itu berapa? Campur semua ada berapa? Ada 1000. Itu bukan ajaran. Salomo sudah punya istri begitu banyak, kenapa saya tidak? Itu informasi. Betul. Ada informasi yang memang tidak perlu untuk kita tertarik, itu bukan ajaran. Nah, yang berikutnya, kalau tentang saya sebut tadi Hofni dan Phineas, kan itu ada di pasal 1 ayat 3, ya kan? Tercatat toh Bapak Mama, bagian akhir dari ayat 3 pasal 1. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Phineas. Nah, selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan tadi, meskipun pasal 1 itu saya mengantar cerita untuk kita masuk di pasal 2 mulai ayat 11, tetapi kita dapat mengambil beberapa yang sudah menyebutkan tadi juga ya, tentang tema-tema penting. Ya, seperti kalau yang disampaikan tadi, tema di pasal 1 ya, tentang bagaimana Mama Radi bilang bahwa Elkana ini tipe suami yang penyayang. Iya kan? Kalau untuk konteks waktu itu Bapak Mama, itu perempuan yang tidak melahirkan itu rendah. Bagi keluarga itu don't tidak anggap. Kita ingat dulu Sarah itu sampai dikasih Hagar tuh. Itu jadi orang dulu kalau tidak ada anak dengan suami, dia bisa kasih dia gundik. Nah, untuk kasih angkat sedikit dia derajat. Jadi luar biasa, kita dapat tema di situ bahwa dalam keluarga itu suami istri harus penyayang. Itu satu tema juga ya. Gitu. Menerima kekurangan, kelemahannya harus terima. Satu dan yang lainnya. Itu tema bagus. Yang berikut kita masuk pada Hana. Itu tema juga. Bagaimana orang tua menjadi pendoa untuk anak-anaknya waktu masih hidup. Jangan harap lagi kalau sudah meninggal
jadilah pendoa bagi kami yang masih bersiara di dunia ini. Tidak ada hubungan lagi. Jadi waktu masih ada di dunia ini, peran kita harus kita jalankan gitu. Kalau dalam sandiwara harus dimainkan, tapi bukan sandiwara, harus dijalankan. Nah, itu satu tema lagi. Kemudian tema lain lagi selain untuk berdoa, memberi perhatian kecil yang sebenarnya itu sangat membangun pribadi anak. Contohnya tadi itu membuat pakaian ya. Contohnya pujian, hal-hal kecil tapi sebenarnya sangat berpengaruh kepada pertumbuhan anak. Itu satu tema juga kita bisa ambil di situ. Nah, kemudian menanamkan pondasi dari dasar bagi pertumbuhan rohani anak. Itu tema juga yang kita ketemukan di sini. Nah, yang berikut lagi kita juga bisa menemukan tema di situ. Perbedaan keluarga yang menanamkan pondasi dasar dengan yang tidak. Yang terakhir dari tema itu, pendidikan rohani seperti apa yang seharusnya kita jalankan untuk anak sampai dia dewasa. Kalau saya perhatikan dengan serius ini Bapak Mama, ini sifatnya ini Imam Eli kalau kita perhatikan ya. Kalau dari bacaan tadi dan cara teguran itu bisa kita pikir secara logika. Dia ini orang tegas, betul. Nampaknya waktu dia punya anak bertumbuh, buat salah dia hanya nasihat, iya ama jam begitu, dia tegas. Ini sudah melanggar sama sekali, dia harus kasih berhenti sebenarnya. Betul tidak? Kan stop, tidak usah jadi imam. Bikin malu orang sudah omong-omong, tidak ada harga diri kita. Kalau di hadapan manusia tidak apa, di hadapan Tuhan sudah tidak bisa. Itu sebenarnya harus tegas. Karena Indro punya anak kandung ini, tidak gampang. Dan ini pekerjaan yang mulia sekali, tidak gampang. Itu satu bobrok sama sekali kalau sudah sampai begitu. Coba macam Bapak Mama. Sudah 5-6 kali, contoh aja. 5-6 kali ini main ini majelis tahu begitu ya. Dan warga juga tahu bahwa ini uang kolekte yang 2 juta, 5 juta contoh yang di amplop ya kalau di kota begitu tebal-tebal. Masuk desak, dia nggak tahu. Tapi ya jangan begitu lah, tidak boleh. Apakah tindakan yang benar? 5-6 kali tidak bisa. Tegur ulang-ulang long keluar tidak cocok. Kan itu sudah terlalu berlebihan. Ya, berlebihan sekali. Tidak bisa perilaku seperti itu. Ini persembahan korban apalagi. Itu persembahan korban. Yang harum di hadapan hadirat Tuhan sudah ada bagian. Yang ini nanti kalau sudah selesai ini silakan imam. Saya robot. Mana sini? Artinya orang tamak, suka makan, suka rakus. Segala macam ada di ini anak-anak Eli. Kelihatan dong punya karakter. Tapi coba kita lihat tindakannya Imam Eli. Itu tadi jawaban untuk Mbak Fani. Memang anak-anak ini apa ini? Imam. Tapi bagaimana juga imam itu harus tegas kepada anak-anak sejak dari kecil. Kalau biarkan terus, nanti sudah sampai orang biasa bilang kalau kayu sudah bengkok, dia sudah keras, mau seluruh juga kecuali potong. Tidak bisa. Yang berikut lagi, ini di luar ya, di luar. Kadang-kadang ini tidak tersurat, tetapi tafsir saja. Kalau orang tua itu dia punya jabatan, itu anak-anak dia merasa itu jabatan, apalagi kalau dia punya jabatan juga sama-sama ini punya jabatan, bangganya itu luar biasa. Kalau sampai tidak bisa menahan diri, di situ iblis pakai. Jadi memang ada 3 hal itu yang sering umum orang bilang yang berbahaya, yaitu harta, tahta, wanita. Nah, itu umum begitu. Tapi yang lebih khusus ini harta ini godaan besar sekali. Ya, oke. Dalam rumah tangga itu biasa begini, Bang. Ibu-ibu dia paling khawatir kalau anaknya itu ada apa-apa. Bapak-bapak dia paling khawatir kalau anaknya itu tidak jadi apa-apa. Saya ulangi. Ibu-ibu dia paling khawatir
kalau anaknya itu terjadi apa-apa pada dirinya. Tapi bapak-bapak paling khawatir kalau anaknya itu tidak jadi apa-apa. Biarlah kita selain keluarga kita yang Tuhan titipkan, tapi juga Tuhan titipkan dalam tanggung jawab kita ini jemaat Hukmada, khususnya pusat Hukmada. Secara manusia tidak mudah, tidak mampu kita ini, iya toh? Siapa kita ini? Tapi karena Tuhan kasih kepercayaan, kita percaya pasti Tuhan akan menopang kita. Karena itu jangan patah semangat. 2026 yang Tuhan anugerahkan ini kesempatan. Seperti Bapak Afril bilang tadi, kita saling mendoakan, kita saling mendukung, saling mengingatkan, saling memotivasi. Kita mohon supaya biarlah kita bergandengan tangan berjalan bersama-sama. Di saat kita menunjukkan seperti itu, anak-anak jemaat mulai melihat dari rumah tangga kita, dari kesatuan kemajelisan kita, maka kata-kata dia semakin sejalan dengan tindakan, menjadi teladan bagi warga jemaat. Sebagai rumah besar keluarga Allah yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dalam tanggung jawab bersama. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.